Berapa kalau itu dikelola dengan benar oleh pemerintah sebagai devisa negara. Artinya dari sisi ekonomi, masyarakat Aceh yang selalu terbelenggu dan selalu disudutkan karena di sana adalah ladang ganja terbaik, ya, sekarang dikasih peran. Ini adalah tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia yang kesekian kalinya. Pernah Gus Dur juga pernah memberi statement. Dulu Dahlan Iskan juga pernah memberi statement. Yang menarik adalah sekarang adalah Wakil Presiden Republik Indonesia untuk merekomendasikan kepada MUI untuk meriset lebih dalam bahwa ganja bisa digunakan secara baik untuk kedokteran. Minggu lalu, kalau tidak salah, ada ibu-ibu mengeluh, berteriak dan menangis karena anaknya butuh pengobatan lewat bahan-bahan dari ganja. Itu yang semakin memicu mungkin Ma'ruf Amin memberi rekomendasi. Puncaknya sebetulnya bulan lalu atau 2 bulan yang lalu ketika negara Thailand itu merestuin, meluncing bahwa di Thailand diperbolehkan ganja, tumbuh-tumbuhan ganja itu dijadikan bagian dari salah satu ilmu kedokteran untuk diriset dengan bermacam-macam risetnya untuk banyak penyakit. Kira-kira sebetulnya sangat menarik ketika Ma'ruf Amin tanggal 28 kemarin itu memberi statement untuk merekomendasikan ganja menjadi bagian dari bahan-bahan ilmu kedokteran. Oke, ini dari sisi Mbak Coco pribadi, tanggapannya seperti apa? Saya adalah pengguna ganja yang merasa secara sadar tidak pernah merasakan untuk merugikan orang-orang di sekitar saya. Baik istri, baik anak, baik teman-teman. Dan itu ternyata juga ketika kita jalan-jalan ke luar negeri, khususnya di Amsterdam, dunia kanabis, kalau menurut ilmu kedokteran, bahwa ganja itu istilahnya adalah kanabis, tidak ada satupun dampak negatifnya. Ya, selama ini ganja di Aceh itu setiap ketahuan karena dia bagian dari narkotika, itu setiap orang menanam ditangkap, setiap orang membawa ganja bawa dari Aceh ke Jawa, ke Sumatera, ke mana saja selalu ditangkap. Yang tidak ditangkap itu justru aneh, ketika ganja itu diselundupkan ke mancanegara. Itu yang saya melihat sangat unik gitu loh. Kenapa dulu dalam sejarah para pendiri di Republik ini, ganja akhirnya dinyatakan masuk bagian dari narkotika. Sementara dari orang-orang pintar di bidang kedokteran, justru ganja dijadikan bagian dari salah satu obat-obat yang paling manjur untuk banyak penyakit. Makanya saya sampai hari ini sehat gitu loh. Kira-kira gitu. Make maksudnya? Ya. Ini masih? Kalau ada yang punya, saya pakai. Dan saya tidak edik dari dulu. Saya hanya suka, ada orang pakai, ada yang bagi, ya kita isap. Karena apa? Pengalaman saya menghisap ganja, itu dampaknya ada 3 atau 4 saja gitu. Pertama nih, pasti mata
gedabel ya kalau orang istilah Jawa tuh, ada tebel gitu ya. Terus yang kedua mata merah. Yang ketiga, kita dikasih teh manis aja, teh hangat manis gitu ya. Itu kita sudah bisa berkreasi, ngoceh, bercanda ria, dan tidak ada yang dirugikan ketika kita bercanda. Yang keempat nih jeleknya, khususnya ini ganja Aceh, itu lapar. Jadi ganja Aceh menurut saya, kalau semua orang kepengen yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun kurus, sulit makan, pakai ganja Aceh ya, itu pasti suka makan, doyan makan, dan semuanya asik-asik saja. Nah, saya beberapa kali ke Eropa, khususnya ke Amsterdam. 10 tahun yang lalu waktu saya ke Amsterdam, kalau kita mampir ke tempat-tempat yang sudah direstuin oleh pemerintah Amsterdam, coffee shop ya, biasanya di sana Bulldog lah namanya. Toples-toples yang untuk dijual di sana itu adalah merek-merek negara gitu, atau merek-merek kota gitu lah. Ini ganja Jamaika, ini Inggris, ini Laos, ini Nigeria, atau ini Aceh gitu-gitu ya. Nah, mereka beli 3 linting, beli 4 linting, atau beli mungkin 4 euro, 5 euro, terserah semua yang pakai. Dan ketika kita masuk di coffee shop itu, kita justru nggak boleh ngerokok. Itu asik tuh. Walaupun kita perokok berat, tapi di situ ada tulisan dilarang merokok. Tapi ganja boleh gitu lah. Kayak gitu, itu yang pertama. Yang kedua, tahun 2018 saya balik lagi nih ke Amsterdam. Bentuknya sudah beda. Di toples-toples itu, di toples-toples di Bulldog itu, bunyinya sudah ini untuk kerja, toples ini. Kebutuhan kalau membeli ganja itu. Ini untuk tidur. Ini untuk makan. Ini macam-macam. Bahkan ada ini untuk seks. Itu ada semuanya. Artinya cangkok-cangkokan dari hasil pohon-pohon ganja dari berbagai negara diriset, akhirnya menemukan toples-toples itu untuk kebutuhan siapa saja yang mau membeli ganja. Artinya itu tadi, bahwa tidak ada satupun yang merugikan orang-orang di sekitarnya. Contoh lah, kenapa Belanda, yang saya tahu nih dari saudara-saudara saya di sana, itu 50 tahun yang lalu lah. Kalau risetnya orang-orang Eropa kan nggak mungkin bohong ya, nggak mungkin bohong. Jadi mereka pernah meriset setiap orang menggunakan semua jenis narkotika, termasuk ganja, alkohol, itu semua diriset. Dan setiap manusia yang diriset itu dikasih uji coba gitu loh. Sebetulnya dampaknya apa saja sih? Nah, satu yang saya dapat dengar itu, pertama nih, yang hasis, heroin, kokain, macam-macam ya itu ya, itu dampak negatifnya banyak. Bahkan alkohol itu juga dampak negatifnya banyak. Orang yang menggunakan berlebihan ya, semua yang dilakukan untuk berlebihan pasti dampaknya banyak. Tapi yang tidak berlebihan pun dampak negatifnya banyak. Ada yang dampaknya itu mati sia-sia gitu-gitu ya. Hal-hal itu terjadi. Ketika manusia diriset untuk menggunakan ganja, itu dampaknya negatifnya 0, kosong. Itu hasilnya nih. Nah, riset dari yang mana nih, Pak? ini riset orang Belanda atau orang-orang Eropa, karena di Eropa itu ada 28 negara. 8 negaranya itu masih menggunakan resep dokter. Tetapi yang 20 itu sudah tidak melakukan resep dokter lagi. Mereka kapan aja beli, di mana saja legal. Tapi di 8 negara itu seperti Belgia, Finlandia,
Portugal, itu masih menggunakan resep dokter. Nah, yang asik lagi nih, menurut teman-teman saudara kita di Belanda, hasil penjualan ganja di Amsterdam, pasti ada pajak kan? Ya. Pajaknya justru untuk memberantas narkotika. Jadi pajak penjualan ganja yang legal di Eropa atau di Belanda itu justru digunakan untuk dana pajaknya itu digunakan untuk memberantas narkotika. Artinya berarti ganja keluar dari situ. Nah, kesadaran itu pelan-pelan masuk ke banyak negara. Di Asia ini ada Turki, ada Israel. 5 tahun yang lalu Israel gila-gilaan itu mengambil semua bibit-bibit ganja di seluruh dunia, nggak tahu pasti akan dijadikan campuran obat-obatan dari berbagai penyakit yang ada di tubuh manusia gitu. Tentunya itu seperti itu. Nah, setelah di Asia, Turki dan Israel, terakhir yang Thailand. Ada yang ternyata secara tidak sengaja itu saya cuma melihatnya tuh gini, ketika ganja dari Aceh, karena seluruh Indonesia itu tanah yang subur untuk tanaman ganja yang ciptaan Tuhan itu semuanya dari Aceh. Ketika keluar dari Aceh ditangkap polisi, ditangkap tentara, tetapi yang keluar negeri yang dirugikan siapa nih? Saya cuma mau kasih contoh. Ketika ganja dari Aceh keluar dari pelabuhan, pasti dikawal, namanya selundupan. Pasti dikawal sama oknum-oknum, baik itu preman, polisi, atau tentara, atau angkatan udara, atau bea cukai, kita nggak tahu. Tapi yang pasti barang itu keluar dari pelabuhan. Ketika ganja itu keluar dari pelabuhan di sekitar Aceh, itu selundupan. Tetapi ketika ganja itu masuk di negara-negara yang membutuhkan selundupan dari Aceh, sudah diberi pajak. Contoh lah katakan, kalau ganja ini dibutuhkan sama orang Belanda nih, masuk ke pelabuhan Amsterdam, sudah ada ini pajak. Ketika dibeli sama distributor di Belanda dan dijual lagi ke individu-individu, pajak. Yang diuntungkan siapa, yang dirugikan siapa? Otomatis yang diuntungkan adalah pemilik ganja dari selundupan, yang dirugikan adalah Indonesia. Devisa negara Indonesia dari ganja itu luar biasa kalau dikelola dengan benar. Bikin saja SOP, bikin saja aturan main, bikin saja kuota bahwa ganja di Aceh memang benar-benar dibutuhkan oleh ilmu kedokteran. Luar biasa dampaknya. Ketika itu hanya dijual di Amsterdam, yang karena saya ada di sana mengisap ganja di sana, itu dari Amsterdam, kota Amsterdam saja, dari dunia turisme sama jualan ganja, karena di sana itu di mana saja sudut yang namanya Bulldog coffee shop, nggak ada yang sepi, dan waiting list sampai orang ya beli satu dulu lah sambil nunggu dapat tempat duduk, kita nongkrong di luar. Itu terjadi. Devisanya hampir 2.000 triliun untuk kota Amsterdam saja dari turisme dan ganja. Mungkin tambahnya seks lah. Karena di sana kan ada seks itu kan bebas dan mereka dikasih kesempatan untuk melakukan jual beli seks itu kan menurut aturan. Mereka bayar pajak, mereka tiap minggu harus ke dokter memeriksa gitu. Jadi ada pajak, ada tempat, dan semuanya asik-asik saja. Kalau dikaitkan dengan pernyataan Wapres kemarin, artinya pemerintah kalau menurut Mbak Jojo akan serius atau justru akan mentok?
Ya itu tadi, ini di zaman yang digitalnya sudah nggak bisa dibendung. Kita cuma mau membandingkan ketika setiap pohon ganja itu diberantas, dibakar, keluar dari Aceh, yang nggak dibakar diselundupkan, artinya di Aceh devisa negaranya, devisa untuk provinsi Aceh berapa kalau itu dikelola dengan benar? Berapa kalau itu dikelola dengan benar oleh pemerintah sebagai devisa negara? Artinya dari sisi ekonomi, masyarakat Aceh yang selalu terbelenggu dan selalu disudutkan karena di sana adalah ladang ganja terbaik, ya. Sekarang dikasih peran. Secara ekonomi, masyarakat Aceh pasti senang. Mereka menanam ganja, habis itu dijual ke distributor yang legal untuk katakan di Departemen Kesehatan gitu loh. Hal-hal seperti itu kan asik gitu loh. Tapi yang dampaknya yang saya bilang tadi, saran saya sebagai orang Indonesia, pengguna ganja itu tidak ada dampak negatifnya. Sepeser pun tidak ada. Dan saya mengalami itu, orang-orang di sekitar saya tidak ada yang merasa saya rugikan. Itu yang menurut saya. Jadi kalau ada sejarah tentang pohon ganja di Aceh yang sudah dilakukan oleh nenek moyang di Aceh, itu digunakan untuk jamu, ramuan, obat-obatan. Terus ketika Indonesia sudah merdeka masuk di ranah narkotika, ya dikembalikan lagi ke ranah kebiasaan, kebudayaan orang Aceh, bahwa ganja itu salah satu dari rumah makan Padang. Itu bumbunya ada minyak ganjanya. Karena di ganja itu hampir sama kayak pohon kelapa, hampir sama dengan kayak pohon pisang. Semuanya dibutuhkan dan semuanya bisa dijadikan apa saja untuk kesehatan, untuk bumbu, macam-macam. Artinya pohon ciptaan Tuhan ini pasti nggak sia-sia. Pasti waktu diciptakan itu memang untuk kebutuhan manusia yang hidup di sekitarnya gitu loh. Itu aja. Jadi saya cuma melihat bahwa saya tidak fanatik. Saya cuma bilang bahwa saya pengguna, tetapi saya cuma meriset diri saya sendiri bahwa selama ini saya tidak pernah merugikan orang lain ketika saya melakukan atau menghisap ganja. Atau setelah itu dampaknya juga nggak ada. Tapi kalau bicara overdosis gitu ya namanya overdosis. Overdosis pakai obat yang dari resep dokter aja orang celaka. Overdosis pakai alkohol, minum-minuman orang celaka. Persoalannya saya menggunakan dan menghisap ganja bukan untuk overdosis. Ternyata semuanya ketika di bawah sadar saya itu ternyata sangat menguntungkan dan memberi saya gagasan-gagasan kreativitas dalam, kebetulan saya seorang jurnalis gitu. Ada contoh nih, tahun 97, saya di redaksi olahraga. Tiba-tiba di waktu itu saya ada di Berita Yuda yang dikelola oleh tokoh pers dari Kompas, Valens Doy. Itu Berita Yuda dari koran tentara dipindah jadi koran kota. Waktu itu bersaing dengan Pos Kota lah. Nah, ketika di sana ada tulisan artikel untuk dibedah bareng-bareng banyak wartawan, itu bicaranya narkotika. Kenapa? Tahun itu INEK tahun 95, 96, 97, INEK itu lagi naik daun terus. Pesat sekali dipakai oleh anak-anak muda di dunia malam.
dunia gemerlap lah, kalau zaman sekarang istilahnya dugem ya. Nah, mereka di Berita Yuda itu disuruh membuat tulisan, artikel. Tiba-tiba dalam rapat redaksi saya diundang. Coba, kamu kan biasanya tahu dunia itu. Coba bantu teman-teman junior-junior untuk membuat artikel tentang dunia narkotika. Karena kalau tahun 60, 70-an, 80-an tuh nama-nama dunia narkotika itu kan dari Magadon, kayak gitu-gitu lah. Apalagi ya, Dumolit. Terus masuk ke dunia 90-an, dari 80 ke 90 udah ada kokain, heroin, hasis, macam-macam lah. Sampai tai kebo gitu kan. Tai kebo itu mushroom gitu loh. Sampai mushroom aja ketika orang-orang sudah edik, nggak bisa mampu beli heroin, beli yang pakai bahan kimia, mereka pasti cari di pinggir pantai, di Pangandaran, di Bali, itu carinya tai kebo yang jadi mushroom. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, saat kita disuruh nih, saya suruh bantu, saya cuma bilang sama teman-teman junior saya, harus memakai supaya tahu rasanya dan punya kedalaman tulisan menulis narkotika dari berbagai jenis. Akhirnya semuanya, ya saya mau coba hasis, saya mau coba kokain, macam-macam. Ada yang coba ekstasi, ada yang coba minum dari berbagai turunan banyak ya, yang kualitas alkoholnya itu berapa persen, termasuk ada yang nyoba ganja. Setelah selesai seminggu, kita tanya sama teman-teman, coba tulis yang pernah dirasakan, karena supaya nggak bohong orang. Kamu menulis supaya dibaca sama orang, oh ternyata anak-anak ini paham bener ya, gitu lah. Ganja itu dampak asiknya di mana, tidak asiknya di mana, alkohol itu nggak enaknya di mana, heroin, hasis, semuanya dicoba, baru diturunkan artikelnya bersambung. Nah, agar teman-teman junior itu tahu kedalaman menulis, nggak cuman ngarang, nggak cuman katanya, tapi benar-benar aktual yang pernah dirasakan sama dirinya sendiri. Itu pengalaman lama ya, saya melihat dunia ganja yang masuk dalam kategori narkotika. Ini kelihatannya lancar banget nih ngomong lagi pakai. Saya sudah lama nggak pakai, kalau takutnya ditangkap kan gitu loh. Kita kan sudah tua, masa di hari tua kita di penjara. Tapi kita berharap habis ini kalau jadi bagian dari obat-obatan, ya kita terima kasih lah. Ya nanti kita coba minta resep dokter lah gitu ya. Kira-kira gitu. Ada pesan nggak buat Wapres? Saya pikir statementnya Wapres luar biasa ya. Di zaman itu Gus Dur waktu bicara ganja dia bukan presiden. Waktu Dahlan Iskan untuk meriset soal ganja, dia jadi menteri BUMN di zamannya SBY. Ma'ruf Amin sekarang posisinya wakil presiden yang masih bekerja untuk Republik ini. Jadi saya pikir nggak cuma MUI, karena MUI tidak ada ilmu kedokteran. Harus diriset oleh lembaga-lembaga kedokteran. Benar nggak sih ganja itu sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai bagian dari obat-obatan untuk penyembuhan. Yang satu masih pakai resep dokter, yang satu legal. Kalau di Amsterdam itu ya tempatnya itu harus jauh dari sekolah. Ya, di tempat-tempat umum, turisme ya kan, tapi harus jauh dari tempat sekolah. Karena takutnya disalahgunakan kan gitu. Artinya gini, nggak usah ada ganja aja, banyak hal yang disalahgunakan gitu loh. Apalagi ada ganja yang mungkin besok-besok jadi booming nih di Indonesia. Nah, kaos yang saya pakai
mungkin banyak orang nggak tahu. Tapi ini adalah Yayasan Bob Marley. Yayasan Bob Marley yang mensponsorin jersey Ajax Amsterdam musim ini, jersey yang ketiga. Jadi jersey Ajax Amsterdam itu putih, habis itu ada biru, jersey ketiganya hitam. Dan lambangnya ini Yayasan Bob Marley, salah satu raja reggae yang mati muda, di mana Jamaika adalah salah satu kiblat ganja terbaik di dunia. Logonya begini, warnanya juga warna Jamaika.